Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris, mohon izin asisten dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Pertiwi Rizky Setiawati, NPT 11220002, kelas Meteorologi 4B. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil tugas UAS Meteorologi Tropis. Untuk soal yang pertama mengenai lapisan ABL atau Atmospheric Boundary Layer, atau biasa dikenal juga sebagai lapisan batas atmosfer atau LBA. Dan lapisan ABL ini merupakan bagian dari atmosfer yang paling bawah atau termasuk bagian dari troposfer, di mana medan aliran di lapisan ini tuh sangat dipengaruhi oleh permukaan bumi dan sensitif terhadap berbagai kondisi di permukaan bumi dalam waktu yang singkat, menurut Stoll 1988 dan juga Garrett 1992. Ketinggian ABL di bumi bervariasi terhadap waktu dan juga tempat. Misalnya di lautan maupun daratan akan lebih tinggi di bagian daratan dan juga di pegunungan maupun di dataran rendah ataupun di waktu pagi hari, siang hari, dan juga malam hari. Variabilitas dari ketinggian ABL ini biasanya didominasi oleh siklus diurnal yang sangat kuat. Biasanya rendah saat malam hari karena tidak adanya radiasi oleh matahari dan akan menjadi lebih stabil. Kemudian akan bertambah tinggi hingga cepat hingga beberapa kilometer saat adanya pemanasan matahari yang menyebabkan kondisi yang tidak terstabil atau adanya turbulensi. Nah, turbulensi di lapisan ABL ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, thermal turbulence dan juga mechanical turbulence. Thermal turbulence ini dibangkitkan karena adanya arus konveksi yang terjadinya pengangkatan aliran udara ke atas yang biasanya terjadi di daratan. Kemudian ada juga mechanical turbulence akibat adanya topografi. Jika sebuah relief yang berbeda, terutama di dataran tinggi atau pegunungan, maka akan terjadinya turbulensi karena pengaruh topografi tersebut. Selanjutnya adalah struktur lapisan dari ABL sendiri. ABL sendiri memiliki beberapa lapisan kecil, dibedakan berdasarkan karakteristik termodinamikanya dan proses dinamis yang saling berinteraksi. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri bahwa terdapat perbedaan struktur ABL ketika siang hari dan juga saat sore hari hingga menjelang matahari terbit. Pada saat siang hari, strukturnya ada surface layer, convective mixed layer, entrainment zone, dan juga free atmosphere. Dan saat malam hari terdapat surface layer, residual layer, capping inversion, dan free atmosphere. Surface layer sendiri merupakan lapisan kontak yang langsung berinteraksi dengan permukaan dan bagian paling bawah dari ABL. Merupakan bagian yang karena laju penurunan super adiabatik. Kemudian ada mixed layer atau lapisan homogen yang menempati sebagian besar di daerah convective mixed layer ini pada siang hari di atas daratan dan memiliki laju penurunan adiabatik dan kelembapan spesifik, suhu potensial, dan momentum yang hampir konstan. Kemudian ada transition layer atau entrainment zone, di mana tempat awan dangkal terbentuk jika tingkat kondensasi pengangkatan tercapai. Paket udara dari atmosfer bebas dapat memasuki ABL melalui pencampuran turbulen di entrainment zone ini. Kemudian ada cold layer. Cold layer ini terbentang dari atas hingga ke bawah, dan ada residual layer. Residual layer ini terbentuknya saat malam hari karena adanya pendinginan yang merupakan hasil dari sisa-sisa mixed layer pada siang hari, yang di residual layer ini terdapat banyak polutan. Kemudian ada capping inversion. Capping inversion sendiri dia merupakan lapisan atas dari ABL karena saat malam hari lapisan mulai stabil dan tidak ada lagi turbulence karena berkurangnya sinar matahari yang menyebabkan tidak adanya awan-awan yang bisa
melampaui dari capping inversion tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa capping inversion ini merupakan batas dari ABL. Kemudian free atmosphere ini merupakan lapisan bebas atmosfer yang biasanya muncul, yang bisa menembusnya itu awan-awan menengah dan juga awan-awan tinggi. Kemudian untuk contoh kasus jurnalnya, saya mengambil jurnal kaitan ketinggian lapisan batas atmosfer dengan kondisi cuaca berdasarkan profil angin vertikal berbasis pengamatan radio sonde, radar cuaca, dan keluaran model WRF yang diterbitkan oleh yang ditulis oleh Bapak Aris Kristianto dan juga Anissa Pusparani. Beliau menggunakan identifikasi ketinggian dengan analisis profil vertikal suhu udara, suhu potensial, dan juga angin dan kelembapan. Untuk identifikasinya bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri, merupakan hasil penelitian jurnal dari Wallace and Hobbs pada tahun 2006 bahwa ketinggian dari ABL atau LBA sendiri itu berada di kotak di bagian merah. Bagian kotak bagian merah ini pada bagian yang atas itu pada siang hari berada di zona ZI atau capping inversion, dan malam hari berada di antara residual layer dan juga bagian SBL atau stable boundary layer. Nah, jadi dalam grafik ini terdapat profil vertikal mulai dari suhu udara, suhu potensial, kelembapan spesifik, kecepatan angin V, dan kecepatan angin geostrofik di bagian bawah. Nah, untuk keterangan lapisannya sendiri, untuk dari FA di bagian atas merupakan free atmosphere, AZ merupakan entrainment zone, lapisan pencampuran atau ML mixed layer, lapisan permukaan surface layer, CI capping inversion, RL residual layer, SBL stable boundary layer. Dan ketinggian lapisan dari capping inversion ini ditandai dengan ZI atau puncak dari ABL sendiri. Untuk ketinggian ABL sendiri ini pada siang hari ditandai adanya peningkatan kecepatan angin akibat tidak adanya lagi turbulensi akibat adanya angin geostropik. Dan pada saat malam hari terjadi melemahnya turbulensi akibat adanya lapisan stabil ditandai dengan berkurangnya gesekan dan mengakibatkan kecepatannya mengalami kecepatan maksimum pada lapisan di antara SBL dan juga residual layer. Dan sebenarnya untuk lapisan ABL sendiri ini akan berbeda-beda, sangat fluktuatif dan berdasarkan topografi, berdasarkan waktu, berdasarkan juga periode musim, bisa sangat berubah-ubah tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi ABL tadi. Dan banyak juga analisis yang bisa digunakan untuk kita menentukan di mana ketinggian ABL. Bisa menggunakan dari suhu potensialnya atau menggunakan dari kelembapan spesifiknya dan juga profil vertikal suhu dan juga anginnya. Untuk soal nomor 2 yaitu mengenai diagram spektrum gelombang tropis yang digunakan untuk memonitor gelombang-gelombang atmosfer yang terdapat di wilayah tropis. Bisa kita lihat pada gambar, mulai dari bagian di bawah, dari angka 2 sampai dengan 4,8, ini menunjukkan dari intensitas energi dari gelombang tersebut. Mulai dari angka 2 hingga 4,8 yang mengindikasikan bahwa dari intensitas yang rendah ke intensitas yang tinggi. Kemudian pada bagian di horizontal ada zonal wave number dan juga east dan west. Zonal wave number sendiri itu akan menunjukkan bahwa gelombang tersebut akan bergerak ke timur atau east atau akan bergerak ke barat atau west.
Kemudian pada sumbu vertikal di sebelah kiri ada frekuensi in CPD. Nah, CPD sendiri adalah cycles per day. Jadi gelombang tersebut mengindikasikan bahwa berapa frekuensinya dalam siklus satu hariannya. Dan di sebelah sumbu bagian kanan itu mengindikasikan dari periode perhariannya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa semakin tinggi frekuensi, maka semakin singkat juga periode dalam perharinya. Kita bisa lihat contoh, jika dia terdapat frekuensi sebesar 0,5, maka hariannya itu hanya sekitar 2 hari. Dengan rumus 1 per F, yaitu 1 per 0,5. Jadi 1 dibagi 0,5 menghasilkan 2 hari periodenya. Kemudian sebagai contoh kita ambil MGO. Mengapa MGO terletak di bagian bawah? Karena MGO memiliki siklus harian yang cukup lama, sekitar 30-60 hari. Makanya di frekuensinya dia memiliki frekuensi yang rendah. Kemudian dari gelombang ini ada beberapa gelombang, mulai dari MRG atau TD, yaitu Mixed Rossby Gravity atau Tropical Depression. Kemudian ada gelombang Kelvin, di gelombang ER atau Equatorial Rossby, dan gelombang MGO. Dan ada sedikit gelombang low, yaitu gelombang yang memiliki tekanan sangat rendah. Kita bisa lihat pada grafik di samping, gelombang Mixed Rossby Gravity ini ditemukan pada daerah negatif, yaitu sekitar mulai dari 0 sampai dengan minus 20, yang mengindikasikan bahwa gelombang tersebut bergerak dari arah 0 hingga min 20, yaitu bergerak ke arah barat. Kemudian kita bisa lihat juga dari frekuensinya memiliki frekuensi CPD-nya itu sebesar 0,10 sampai dengan 0,40 atau sekitar 10 sampai dengan 2,5 hari saja. Kemudian untuk gelombang Kelvin yang diwarnai dengan kotak biru, kita bisa lihat bahwa gelombang Kelvin ini bergerak dari 0 hingga kurang lebih 15 dan mengindikasikan dia bergerak ke arah timur. Nah, untuk frekuensi dari gelombang Kelvin ini sendiri mulai dari 0,6 hingga 0,40 CPD dan juga sekitar dari 2,5 hari hingga 20 hari. Kemudian untuk gelombang ER atau Equatorial Rossby, dia mengindikasikan dia bergerak ke arah ke barat karena dari 0 hingga min 10. Kemudian untuk dari frekuensinya mulai dari 0,2 hingga 0,10 CPD atau sekitar 10 hingga 48 hari. Kemudian untuk gelombang MGO, dia bergerak ke arah timur dari 0 hingga kurang lebih 9 dan memiliki frekuensi sebesar 0,8 CPD atau sekitar 30 harian. Kita juga bisa lihat dari intensitas dari masing-masing gelombang. Untuk gelombang Mixed Rossby Gravity ini kita bisa lihat terletak di rentang 2 sampai dengan 2,8 yang mengindikasikan bahwa intensitasnya itu sekitar 2 sampai 2,8. Untuk gelombang Kelvin kita bisa lihat intensitasnya bervariasi mulai dari 2 hingga intensitas 3,6. Kemudian untuk gelombang Equatorial Rossby itu hanya sekitar 2 hingga 2,8 saja, dan MGO memiliki rentang yang cukup, intensitasnya cukup sangat besar dari intensitas 2 hingga 4,8. Dan untuk gelombang low sendiri karena di bagian bawah sangat kecil, memiliki periode yang cukup lama dan intensitasnya juga tidak terlalu kelihatan pada grafik ini. Selanjutnya yaitu mengenai teknik Dvorak. Nah, teknik Dvorak ini adalah metode untuk memperkirakan sebuah sistem
badai tropis secara kuantitatif menggunakan citra satelit inframerah ataupun satelit tampak. Untuk algoritma dan teknik Dvorak ini bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Yang pertama, kita bisa menentukan dari lokasi sistem badai tersebut. Kemudian kita mengestimasi dari intensitasnya menggunakan data T-number. Dengan pertama yaitu analisis pola awannya dari eye matanya, atau kita bisa lihat dari mata yang semakin jelas dan besar akan menunjukkan siklon yang lebih kuat. Kemudian dari curve band-nya atau pita melengkung, semakin panjang melengkung pita awan tersebut, maka akan semakin kuat siklon tersebut. Kemudian dari shear atau geseran, wind shear yang tinggi dapat merusak struktur siklon dan akan melemahkannya, sementara geser angin yang rendah memungkinkan siklon berkembang lebih kuat dan juga semakin simetris. Kemudian dari cover center or CDO-nya, Central Dense Overcast-nya. Jadi ukuran dan simetri dari CDO ini akan menunjukkan konveksi dan kekuatan siklon. CDO yang akan semakin besar dan simetris akan menunjukkan siklon yang semakin lebih kuat. Kemudian kita bisa mengestimasikan dengan model T-number-nya, kita bisa melihatnya selama 24 jam apakah ada perubahan dari bentuk siklon tersebut. Kemudian kita bisa mencocokkan pola yang ada dengan hasil citra satelit dari siklon tersebut. Kemudian kita bisa mengestimasikannya mana pilihan yang terbaik ketika kita sudah melihat dari pola awan sistem dari siklon tersebut dan juga perubahannya selama 24 jam. Kemudian kita bisa mengapply manakah pola atau T-number yang cocok, dan kita bisa mengestimasikannya intensitas dan juga tekanannya melalui T-number tersebut. Kemudian kita bisa lihat pada gambar di sebelah kiri, ini merupakan T-number yang ada di teknik Dvorak, mulai dari T1,5 sampai dengan T8. Nah, jadi kita bisa melihat dari pola T1,5 terlebih dahulu. Nah, kita bisa mencocokkan mana pola yang cocok. Kita bisa melihat dari pola yang mulai dari baris 1 sampai dengan baris ke-5. Kemudian kita melihat perubahannya selama 24 jam. Apakah terjadi perubahan fase mulai dari T-number 1,5 sampai dengan T8. Kemudian di sini kita bisa melihat dari pusat sistemnya apakah menjadi lebih jelas, lebih bulat, lebih ketat ataupun lebih melengkung. Nah, semakin lebih bulat, lebih ketat ataupun lebih melengkung mengindikasikan bahwa siklon tersebut sudah semakin kuat dan awan padat dan pusat sistem yang menjadi lebih terkait erat. Kemudian ada juga CDO tadi yang menjadi lebih bulat atau besar dan akan lebih banyak band awan menutupi fitur pusat, seperti yang sudah terjadi pada T8 ini. Nah, kemudian tabel di sebelah kanan ini digunakan untuk mengkorelasikan dari pengamatan T-number tadi dengan kecepatan angin dan tekanan yang ada di pusat siklon. Hal ini itu untuk mempermudah kita menentukan kategori siklon dan kita bisa memberikan informasi mengenai potensi dampak dari siklon tersebut. Nah, tabel dari one min winds ini mengindikasikan mengenai kecepatan angin rata-rata selama 1 menit, dan juga mean pressure millibar ini menunjukkan tekanan minimum di pusat siklon yang diukur dalam millibar. Nah, terdapat sedikit perbedaan pada daerah Atlantik dan juga North Pacific. Semisal pada saat kita sudah pengamatan, udah mencapai proses matang, semisal dia sudah mencapai T-number 5, maka dalam kecepatan inti siklon tersebut sudah mencapai 90 knot dengan tekanan sebesar 970 ketika dia berada di Atlantik dan 954 ketika dia berada di Northwest Pacific. Kemudian kategori ini merupakan kategori dalam kategori Saffir-Simpson. Nah, jadi ketika dia sudah mencapai T-number 5, maka dia sudah dikategorikan dalam Saffir-Simpson atau yang bisa dikategorikan menurut dampak atau intensitasnya sudah termasuk kategori 2-3.
Selanjutnya yaitu mengenai MCS dan MCC atau Mesoscale Convective System dan Mesoscale Convective Complex. Nah, jadi MCS ini umumnya didefinisikan sebagai gabungan cluster awan konvektif yang lebih panjang dari awan pada umumnya, tetapi tidak lebih besar dari siklon. Astaga. Selanjutnya yaitu MCS dan juga MCC, Mesoscale Convective System dan Mesoscale Convective Complex. Nah, MCS ini umumnya didefinisikan sebagai gabungan klaster awan konvektif yang panjang dari awan umumnya, tetapi tidak lebih besar dari siklon. MCS ini mengacu pada semua sistem konvektif yang lebih besar dari 50 km atau memiliki sumbu panjang, meliputi squall lines, bow echoes, tropical squall lines, mesoscale convective complex. Bisa kita lihat pada gambar bahwa alpha scale ini memiliki panjang sekitar 250 sampai 2500 km dengan skala waktunya itu lebih besar dari 6 hari. Terbagi menjadi dua, yaitu tipe linear dan tipe sirkuler. Tipe linear sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang di daerah tropis akan bernama tropical squall dan daerah lintang tengah bernama squall lines. Untuk yang circular type itu di daerah tropis itu ada bermacam-macam, ada cloud cluster, tropical storm atau cyclone, mesoscale convective complex atau MCC yang akan kita bahas selanjutnya. Pada daerah lintang tengah ada cloud cluster dan juga MCC. Kita bisa lihat juga bahwa untuk skala besarnya itu MCS. Kemudian dalam MCS ini ada berbagai fenomena lainnya, ada squall line, bow echo, line echo wave pattern, dan juga MCC. Nah, MCC ini berkaitan dengan squall lines, bow echo, dan juga dari line echo wave patterns. Nah, sebuah MCC ini didefinisikan melalui citra satelit inframerah menurut Maddox 1980. Kriterianya untuk ukuran A itu memiliki tutupan awan dengan suhu inframerah kurang dari sama dengan min 32 derajat. Itu harus memiliki luas lebih dari sama dengan 100.000 km persegi. Untuk ukuran B, tutupan awan dengan suhu inframerah kurang dari sama dengan minus 54 derajat harus memiliki luasan lebih dari sama dengan 50 km persegi. Untuk durasinya sendiri, durasi ukuran A dan B untuk terpenuhinya bisa didefinisikan sebagai MCC itu memiliki periode lebih besar dari 6 jam. Kemudian untuk tutupan awannya, untuk suhu IR kurang dari sama dengan negatif 32 itu bisa mencapai ukuran maksimum, dan untuk bentuknya eksentrisitas sumbu minor atau mayornya itu lebih besar dari 0,7 pada ekstensi minimum, dan untuk terminasinya ukuran A dan B tidak lagi terpenuhi. Kasus khusus dari MCS ini adalah MCC yang didefinisikan oleh Maddox sebagai MCS yang tahan lama, berbentuk lingkaran, sangat dingin. Sistem terorganisir besar dan tahan lama ini terdiri dari kumpulan badai petir yang bersama-sama. Seringkali akan menghasilkan curah hujan yang intens di dalam area curah hujan yang cukup besar dan dapat sangat mempengaruhi hidroklimat di suatu wilayah. Untuk contoh kasus jurnal yang saya pakai, saya menggunakan jurnal berjudul Identifikasi Fenomena Mesoscale Convective Complex MCC di Selat Kalimata yang ditulis oleh Esri Diniati dan Yosafat Doni Haryanto, jurusan Meteorologi STMKG. Pada jurnal tersebut, data diperoleh dari satelit Himawari ke-8, diperoleh data fase pertumbuhan dimulai pukul 8 UTC. Bisa dilihat pada gambar, kemudian mengalami fase matang mulai dari pukul 9 sampai dengan 16 UTC dan mulai meluruh pada 16.50 hingga 2 UTC.
Nah, fenomena MCC tersebut terjadi pada tanggal 20 September 2020 di sekitar Selat Karimata. Bisa kita lihat pada tabel di sebelah kiri atas yang merupakan hasil pengolahan dari data satelit Himawari ke-8 yang diolah menggunakan MATLAB. Pada baris berwarna kuning ini menandakan bahwa awan mulai tumbuh pada jam 15 UTC, memiliki luasan inti sebesar 48.486 dengan eksentrisitas sebesar 0,7 dan luasan selimut sebesar 127.862. Kemudian awan terus tumbuh hingga mengalami fase matang pada baris yang berwarna merah pada pukul 16 UTC, memiliki luasan sebesar 668.761 dengan eksentrisitas sebesar 0,9 dan luasan selimut sebesar 144.520. Nah, fase pematangan ini bertahan hingga 7 jam dan mencapai puncaknya pada pukul 20 UTC, memiliki luasan inti terbesar sebesar 106.513 dengan eksentrisitas 0,781 dan luasan selimut sebesar 202.759. Luasan inti dan luasan selimut pada pukul 20 UTC ini merupakan yang paling luas dibandingkan pada jam-jam sebelum dan sesudahnya. Kemudian mulai meluruh pada baris yang berwarna hijau pada 1 UTC, memiliki luasan inti yang sangat turun sebesar 39.649 dengan eksentrisitas 0,987 dan luasan selimut 179.384. Nah, mengapa fase ini dikatakan sudah mulai meluruh? Karena memiliki luasan inti kurang dari 50.000. Kemudian bisa kita bandingkan juga melalui data curah hujan AWS Tamet Pontianak pada periode 19 sampai 20 September memiliki curah hujan yang cukup tinggi sebesar 30 mm pada pukul 10. Nah, bisa pukul 10 UTC. Jadi kita bisa lihat bahwa dari pengamatan data satelit dan dicocokkan dengan data curah hujan, maka terjadi korelasi bahwa saat terjadinya MCC terjadi curah hujan yang cukup lebat di daerah di sekitar Selat Karimata tersebut. Untuk slide nomor 5 yaitu mengenai kondisi monitoring tropical wave, observasi dan prediksi di wilayah Indonesia. Untuk data dari monitoring tropical wave sendiri berdasarkan 7-day OLR with CVS forecast yang diterbitkan oleh NGCS. Nah, untuk nilai negatif pada anomali dari OLF atau outgoing long wave radiation ini menandakan bahwa adanya lebih sedikit radiasi yang dipancarkan keluar angkasa dibandingkan kondisi rata-rata yang biasanya atau data dari klimatologisnya yang disebabkan adanya awan tebal atau konveksi yang kuat yang menghambat radiasi bisa keluar. Untuk dari data observasi dan juga prediksi dari CVS forecast ini dimulai pada tanggal 29 Mei hingga 23 Juli. Dan untuk observasinya sendiri dimulai pada 29 Mei hingga 25 Juni dan diforecastkan mulai dari 26 hingga 26 Juni hingga 23 Juli. Untuk di wilayah Indonesia mulai dari 10 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang selatan. Dengan beberapa indikasi terjadinya gelombang MGO, gelombang Kelvin, gelombang ekuatorial Rossby dan juga low. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa warna-warna yang berbeda mulai dari hijau yang sangat gelap hingga coklat yang sangat gelap menandakan bahwa OLR dari gelombang tersebut. Dari negatif yang menunjukkan bahwa terjadinya anomali dan OLR yang positif. Bisa kita lihat pada gambar pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni pada Indonesia bagian barat di wilayah Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara dan juga Bali, OLR di sini bernilai negatif dan terjadinya gelombang MGO serta
ada terjadinya gelombang equatorial Rossby, serta ada gelombang low di sekitar Pulau Papua, Indonesia bagian timur, dan juga Australia. Kemudian ada juga gelombang Kelvin di atas Pulau Sulawesi dan juga di bagian samudra di bawah Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Juni hingga 11 Juni terindikasikan adanya OLR negatif pada Indonesia bagian tengah berada di atas Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi serta hingga Papua. Di sini bisa kita lihat bahwa ada gelombang MGO di atas Laut Kalimantan dan juga ada gelombang low mulai dari Sulawesi hingga Australia, dan terdapat gelombang equatorial Rossby di bawah Pulau Jawa dan Bali. Kemudian pada 12 Juni hingga 18 Juni OLR negatif mulai dari bawah Pulau Sumatera hingga ke Jawa hingga di atas Pulau Kalimantan hingga Papua. Bisa kita lihat pada gambar bahwa terdapat gelombang equatorial Rossby di daerah tersebut, dan kemudian di atas Pulau Sumatera dan juga di sebelah barat Kalimantan terdapat gelombang Kelvin, dan juga terdapat gelombang low di sekitar Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sulawesi. Kemudian untuk tanggal 19 Juni hingga 25 Juni bisa kita lihat bahwa OLR negatif berada di Indonesia bagian barat dan hingga menjalar sampai ke Papua, tapi untuk bagian Jawa sendiri OL-nya masih positif, dan kita bisa lihat bahwa di daerah yang memiliki OL negatif terdapat gelombang equatorial Rossby, dan juga di atas Pulau Sulawesi dan sampai Papua terdapat gelombang low. Kemudian untuk CVS forecast-nya sendiri yang dimulai pada tanggal 26 Juni hingga 2 Juli, di dalam gambar ini OLR negatif berada di bagian Indonesia Timur, mulai dari Kalimantan hingga sampai Australia, dan di OLR negatif tersebut terdapat mulai dari gelombang equatorial Rossby, low, dan juga ada MGO yang menjalar mulai dari bawah Pulau Sumatera hingga ke Pulau Australia. Kemudian untuk 3 Juli sampai 9 Juli untuk OLR negatif terdapat di atas Pulau Indonesia dan juga di sekitar Pulau Jawa hingga ke Papua, dan terdapat gelombang equatorial Rossby di daerah tersebut. Kemudian terdapat juga MGO di bawah Papua hingga Australia, dan juga ada gelombang low di sekitar Pulau Sulawesi dan sampai Papua bagian atas. Kemudian untuk periode 10 Juli sampai 16 Juli OLR negatifnya cukup sedikit, dan hanya ada gelombang equatorial Rossby di utara Pulau Sumatera, dan juga ada gelombang low di bagian tenggara dari Papua. Kemudian untuk tanggal 17 Juli hingga 23 Juli OLR tidak begitu negatif, dan ada tanda-tanda gelombang equatorial Rossby di antara Pulau Sumatera dan juga Jawa, MGO di sebelah barat dari Indonesia, dan juga ada gelombang equatorial Rossby juga di atas di utara dari MGO, dan juga ada gelombang low di tenggara dari Papua. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.